Menyambung daripada kalam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi menceritakan bahwasannya bakti kepada orang tua itu sangatlah wajib. Dia memegang amanah. Lihat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dia memegang amanah, dia taat sama orang tuanya. Dia taat apa ya? Amanah. Dia jujur. Uminya wasiatin untuk jujur. Jadilah seorang seperti Al-Habib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi jangan sekali-sekali kita durhaka uqul walidain. Jangan sekali-sekali kita ngomong orang tua tuh aja nggak boleh. Ngomong aja tuh nggak boleh. Pentingnya kita bakti sama orang tua. Karena ridallahu fi ridha walidain. Ridhonya Allah ada di ridho orang tua. Jadi ada suatu cerita. Ada sahabat Nabi yang namanya Alqamah. Alqamah ini dia orang yang sangat taat, orang yang sangat rajin ibadah, yang taat, yang selalu dia sholat terus, dia selalu puasa, selalu sedekah. Tapi di akhir hayatnya dia susah ngucapin kalimat syahadat. Akhirat tuh apa? Istrinya menyuruh utusan untuk memberitahu Rasulullah bahwasannya suami saya lagi sekarat, lagi sakaratul maut, gak bisa ngucapin kalimat syahadat ini. Datang, sampailah pesan itu kepada Rasulullah. Rasulullah SAW menyuruh sahabatnya, 3 sahabat itu, Sayyidina Bilal dan Sayyidina Ammar dan satu lagi anak lupa, nyuruh yaitu untuk ke rumahnya Alqamah untuk menuntun apa? Menuntut syahadat doang. Datang ke rumahnya Sayyidina Bilal, Sayyidina Ammar, dia datang ke rumahnya menuntun, tapi tetap dia nggak bisa. Udah sakaratul maut, udah sekarat nih Alqamah, nggak bisa dia nggak bisa, tetap nggak bisa, susah mulutnya untuk ngucapin kalimat syahadat. Bingung Sayyidina Bilal, sampaikan lagi kepada Rasulullah SAW. Rasulullah bilang, ini si Alqamah dia punya orang tua gak yang masih hidup? Oh, dia masih punya ibu yang udah sepuh, yang udah tua. Kata Sayyidina Bilal, kata Rasulullah, yaudah ente bertiga bilang ke ibunya, sampaikan pesan pada Rasulullah, kalau antum kuat, kalau antum masih kuat nih, antum bisa datang ke Rasulullah. Kalau antum nggak kuat, biar Rasulullah yang datang kepada. Itulah sampai pesan dari Sayyidina Bilal. Ibunya bilang, enggak, anak yang datang ke Rasulullah karena ini adalah hak anak. Anak masih kuat buat nemuin Rasulullah, kata ibunya. Datang dia sama ibunya ke Rasulullah. Langsung Rasulullah menjawab, wahai ibu daripada Alqamah, ente jujur sama anak, kata Rasulullah. Anak ente ini sama ente gimana? Oh, anak-anak dia Masya Allah rajin dia ibadahnya, kata ibunya. Rajin dia zakatnya, sedekahnya, rajin dia puasanya, dia tuh orang taat deh, wahai Rasulullah. Rasulullah langsung, ya ibunya Alqamah, jangan sampai wahyu Allah turun kepada aneh, jujur ente kepada. Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, anak-anak ini lebih mementingin istrinya daripada anak. Dia selalu durhaka sama anak, dia selalu lantarin anak. Wahai Rasulullah, jujur akhirnya di umi, dia selalu mementingkan istrinya daripada anak. Langsung kata Rasulullah SAW, wahai Bilal, siapin kayu bakar biar kita bakar Alqamah, kata Rasulullah. Ibunya bilang, wahai Rasulullah, kenapa kamu
membakar anakku, walaupun dia selalu durhaka sama aku, tapi kalau dia dibakar depan mataku saya nggak tega ya Rasulullah. Wahai ibu daripada Alqamah, apakah kamu tahu bahwasannya azabnya Allah Subhanahu wa taala lebih pedih, lebih kekal daripada azab dunia ini? Ibadahnya Alqamah akan sia-sia, puasanya dia, zakatnya dia, sholatnya dia, taatnya dia kepada Allah akan sia-sia. Gara-gara apa? Gara-gara dia durhaka kepadamu. Karena ridhonya Allah itu ada padamu. Makanya kata, akhirat tuh, wahai Rasulullah, bilang ibunya ke Rasulullah, wahai Rasulullah, saya udah mulai hari ini saya itu kepada Alqamah, saya udah maafin Alqamah, saya udah cinta kepada Alqamah, udah ridho pokoknya sama Alqamah. Akhirnya tuh Rasulullah bilang, nyuruh Bilal, ya Bilal, ente pergi ke rumahnya Alqamah, lihat lagi apakah dia bisa udah ngucapin syahadat. Pergi itu si Nabi Bilal, dia bilang nyampe, pas dilihat si Alqamah bisa ngucapin la ilaha illallah Muhammadur, bisa dia ngucapin. Gara-gara apa? Gara uminya dia udah ridho sama si Alqamah. Akhirnya dia bisa ngucapin kalimat syahadat. Langsung Bilal berteriak pada warga-warga, ketahuilah bahwasannya Alqamah ini dia nggak bisa ngucapin la ilaha illallah. Karena apa? Gara-gara dia durhaka sama orang tuanya. Dia lebih mentingin istrinya daripada ibunya. Ketahuilah dia bisa ngucapin la ilaha illallah berkat dapat mendapatkan ridhonya orang tuanya tersebut. Maka dari ini pentingnya kita bakti sama orang tua. Lihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dia saking taatnya, baktinya sama orang tua, dia nggak mau tuh duit kan penting ya kan, dia tetap jujur dalam keadaan apapun karena ini wasiat emaknya. Emaknya apa nyuruh apa? Setiap keadaan ente harus jujur. Jadilah dia seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini bukan satu doa doang orang seperti ini, banyak lagi orang-orang seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Sayyidina Uwais Al-Qarani, lihat dia saking baktinya sama emaknya, dia gendong emaknya dari kota Hadramut, dari Yaman ke Mekah, itu berapa jengkal, gendong digini. Saking dia emaknya udah nggak bisa jalan, dia tetep ngegendong emaknya dari kota dari negara Yaman ke negara Arab Saudi. Di taatnya, di baktinya, jadilah Sayyidina Uwais Al-Qarani. Inilah penting kita bagi anak untuk bakti sama orang tua. Dulu waktu aneh umur kelas 3 SD, waktu itu anak tuh pernah kesel sama Umi gara-gara mainan anak dirusakin sama Godir. Dirusakin sama Godir, Umi ngebela Godir. Akhirnya tuh anak ngamuk sama Umi, Godir mau dibela, Ali kagak. Walid dengar, teriakin, Ali, turun, tapi ketir, kaget, takutan. Turun, nyampe, ngapain? Ngebentak Umi, kata Walid. Diem, nggak bisa ngomong. Padahal kesel gara-gara ngebelain Godir terus anak kagak. Akhirnya tuh ngapain bentak Umi? Tunjukin Ali mau nih kayak orang berubah jadi tikus, orang berubah jadi ikan pari, udah tuh. Orang berubah jadi apalagi tuh yang lain-lain binatang. Mau liatin, oh nggak mau lihat, belum takutan. Ini Ali mau dikasih unjuk siksa neraka tuh yang animasi itu, kasih unjuk nih orang yang durhaka sama Walid sama Uminya ini nanti kayak giniin, nanti siksa di neraka, diubah mukanya kayak monyet kayak ini.
Itu aneh. 2 hari nggak bisa tidur. 2 hari, namanya anak kecil gimana? 2 hari anak nggak bisa tidur, anak nggak nafsu makan. Akhirnya tuh Umi khawatir kan, bilang apa ke Ali tuh nyampe nggak bisa tidur 2 malam itu. Panggil anak Ali, kata Walid. Lebih kali gitu. Enggak, Walid canda doang. Makanya jangan pernah bentak Umi karena nggak baik. Jit dulu yang dulu ini nggak pernah ngajarin anaknya untuk bentak. Walid nggak mau Ali seperti orang-orang yang selalu ngebentak orang tuanya. Nanti takutnya Ali kena azab sama Allah. Walid nggak mau. Ini adalah didikannya orang-orang soleh. Yang mana ditakutin dulu, biar dia takut sama Allah. Takut didurhaka sama orang tua. Tanemin di hatinya takut. Takut dia ngelawan orang tuanya. Takut dia ngebentak orang tua. Wala takul lahum uff, jangan ngomong nih, nggak boleh. Umi, Walid, nggak boleh. Apalagi bikin sakit hati orang tuanya, bikin sakit hati gurunya, bikin dia selalu udah nggak ridho, apalagi ngadepin ridho ini seperti Alqomah, kasihan. Takutnya kita kalau ukukul walidain kita mati suul khotimah. Na'udzubillah. Insya Allah yang hadir semua biar selalu dia taat sama orang tua. Karena sebaliknya juga murid begitu juga harus taat sama gurunya. Bagaimanapun keadaannya, begitu juga ridhonya murid ada di seorang guru. Kunci kesuksesan seorang murid, kunci kesuksesan selamat dunia akhirat ada di seorang guru. Kunci kesuksesan seorang anak ada pada orang tuanya. Biar dia selamat dunia akhirat, biar dia selalu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kuncinya? Sukses ditaat sama orang tua. Kalau murid apa? Ditaat sama gurunya. Dia nggak pernah bantah gurunya. Dia sami'na wa ata. Dia selalu dengar apa yang dia dengar, dia taat sama guru. Dia taat sama orang tua. Inilah jalan para orang-orang soleh. Jalannya orang-orang yang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang masih Nafagil Muqaddam, Syekh Abdul Rahman As-Segaf, Imam Haddad, Imam Attas, dari Imam Ali Habsyi. Begitu juga semuanya. Ajaran mereka apa? Untuk selalu taat sama orang tua. Taat sama gurunya dia nggak pernah bantah orang tua. Jadilah seperti mereka para salihin, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tanamkan di hati kita, jangan pernah durhaka, apalagi ngebantah. Ini adalah ajarannya baginda Nabi Muhammad untuk taat kepada orang tuanya, untuk taat kepada gurunya. Maka dari itu semuanya yang hadir Allah kuatin istiqomahnya, Allah lapangin hatinya, biar dijadikan kita semua orang-orang yang saleh, orang yang dicintai Allah, Allah yang dicintai Nabi. Semuanya bisa dikumpulkan bersama Nabi, bersama orang-orang saleh, bersama guru kita Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Sagaf. Rabbi fa'na bi barakatihim wa ahlina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.